Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda Melani dengan NIM H1A119109, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika pemerintahan. Yang akan kita bahas yaitu mulai dari apa itu etika, moral, norma, sampai ke dalam kasus terhadap etika itu sendiri. Pertama, kita akan membahas mengenai etika, moralitas, dan norma. Di dalam etika, moralitas, dan norma itu dikelompokkan menjadi etika dan moral, amoral dan immoral, etika dan etiket, norma moral, hubungan etika dengan pemerintahan, dan nilai moral. Kita akan membahas satu persatu. Pada etika dan moral membahas tentang tingkah laku dan perilaku baik dan buruk. Pada amoral dan immoral, amoral adalah tindakan yang tidak bermoral yang dilakukan oleh seseorang karena kurangnya pengetahuan, memiliki kelainan, atau belum cukup umur. Immoral adalah tindakan tidak bermoral yang dilakukan oleh seseorang walaupun orang tersebut sudah mengetahui bahwa hal tersebut memang salah dan tetap melakukannya. Selanjutnya, etika dan etiket membahas mengenai tingkah laku dan kebiasaan. Norma moral yaitu standar yang menjadi tolak ukur nilai moral dari masyarakat. Selanjutnya, membahas mengenai hubungan etika dengan pemerintahan yang menyangkut ajaran untuk berperilaku yang berhubungan dengan hakikat manusia. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai nilai moral, yaitu penilaian terhadap perbuatan baik. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai apa itu etika pemerintahan. Etika pemerintahan merupakan ajaran untuk berperilaku baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Etika kehidupan berbangsa berdasarkan TAP MPR nomor 6/MPR/2001 adalah sebagai berikut. Pertama, etika sosial dan budaya. Yang kedua, etika politik dan pemerintahan. Yang ketiga, etika ekonomi dan bisnis. Yang keempat, etika penegakan hukum yang berkeadilan. Yang kelima, etika keilmuan. Dan yang terakhir, etika lingkungan. Selanjutnya mengenai sumber etika pemerintahan. Yang pertama, Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Proklamasi tahun 1945. Selanjutnya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang kewenangan. Yang keempat, nilai-nilai keagamaan. Dan yang terakhir, nilai-nilai sosial budaya. Pembahasan yang ketiga dan keempat akan membahas mengenai etika aparatur dalam pelayanan publik dan pengertian etika publik. Mengenai bentuk pelayanan, tidak akan lepas dari 3 macam pelayanan, yaitu pertama, pelayanan dengan lisan, yang kedua, pelayanan melalui tulisan, yang ketiga, pelayanan dengan perbuatan. Etika pelayanan publik adalah suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik. Selanjutnya, etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai etika organisasi pemerintah. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengertian dan konsepsi etika dan moralitas manusia, prinsip-prinsip etika dalam kehidupan manusia, serta pokok-pokok etika kehidupan berbangsa. Kali ini, kita akan membahas mengenai dimensi etika organisasi pemerintah. Tugas pokok pemerintah mencakup 7 bidang pelayanan dengan difokuskan menjadi 3 fungsi utama, yaitu pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Dalam konteks organisasi, etika dapat diartikan sebagai pola sikap dan perilaku yang diharapkan dari setiap individu akan membentuk budaya organisasi yang sejalan dengan tujuan maupun filosofi organisasi yang bersangkutan. Pada pasal 3, menjelaskan mengenai asas-asas umum pemerintahan. Pertama, azas kepastian. Kedua, azas tertib penyelenggaraan negara. Ketiga, azas kepentingan umum. Keempat,
Asas keterbukaan. Kelima, asas proporsionalitas. Keenam, asas profesionalitas. Ketujuh, asas akuntabilitas. Etika merupakan suatu ajaran yang berasal dari filsafat yang mencakup 3 hal. Pertama, logika, mengenai tentang benar dan salah. Yang kedua, etika, mengenai perilaku baik dan buruk. Ketiga, estetika, mengenai keindahan dan kejelekan. Materi selanjutnya yaitu akuntabilitas sektor publik. Sistem akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang saling berkaitan satu sama lain yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberi amanah publik. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Vertical accountability adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Sedangkan horizontal accountability adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Sebelumnya kita telah membahas mengenai akuntabilitas sektor publik. Kali ini kita akan membahas transparansi. Apa itu transparansi? Transparansi merupakan suatu proses keterbukaan dari para pengelola manajemen, utamanya manajemen publik, untuk membangun akses dalam proses pengelolaan sehingga arus informasi keluar dan masuk berimbang. Materi selanjutnya yaitu mengenai etika kepemimpinan dan kasus etika publik. Etika kepemimpinan adalah sejumlah sifat-sifat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar kepemimpinannya dapat berjalan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sesuai norma dan nilai yang berlaku. Tingkatan kepemimpinan ada 3, yaitu kepemimpinan tim, kepemimpinan operasional, dan kepemimpinan strategis. Sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu jujur, tanggung jawab, adil, dan berorientasi pada masyarakat. Praktik etika kepemimpinan di daerah yang bersumber dari kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat berupa tata nilai dan perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan tempat atau daerah hidupnya. Nilai kebudayaan yang berbentuk adat istiadat. Sehingga pemimpin harus bersikap adil dan jujur terhadap masyarakat agar lingkungan daerah tersebut dapat damai dan sejahtera. Selanjutnya, mengenai kasus etika publik. Etika publik adalah pencerminan tentang norma yang menentukan benar atau salah, baik atau buruk perilaku, tindakan, dan keputusan dalam merumuskan kebijakan publik dengan tujuan menjalankan tanggung jawab sebagai pelayanan publik. Contoh kasus seperti kasus suap benih lobster. Kasus suap benih lobster telah melanggar etika publik, baik itu norma, perilaku buruk, maupun keputusan yang diambil dalam merumuskan kebijakan dari pelayanan publik. Tindakan yang telah melanggar hukum mengenai KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme di Indonesia akan dikenakan hukuman di jalur hukum. Apabila salah satu perangkat pemerintah, baik itu menteri atau perangkat lainnya, telah melanggar hukum dan etika publik yang berlaku, maka jabatan yang dipegang harus dilepas. Karena seseorang yang sudah melanggar etika publik atau pemerintah yang melanggar etika publik sudah dapat dikatakan tugas yang dilakukan sudah sulit untuk dipercaya oleh publik. Baiklah, itu tadi adalah pembahasan mengenai etika pemerintahan. Apabila ada salah kata atau pelafalan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Tolong komen agar dapat belajar lebih baik lagi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.